nggak sih ngebayangin gimana rasanya melihat dunia dengan cara yang berbeda? Buat teman-teman tunanetra, mereka mungkin nggak bisa melihat dengan mata, tetapi itu nggak berarti mereka nggak bisa merasakan keindahan, meraih mimpi, ataupun berkarya. Justru, banyak dari mereka yang punya kemampuan luar biasa dan menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah Putri Aryani. Siapa sih yang nggak kenal Putri Aryani? Putri adalah penyanyi berbakat asal Indonesia yang berhasil menghipnotis dunia dengan suara emasnya dan permainan piano yang luar biasa. Tapi, di balik kesuksesannya, ada perjalanan luar biasa yang penuh inspirasi. Putri terlahir prematur, yang menyebabkan penglihatannya tidak berkembang dengan sempurna. Namun, hal ini sama sekali nggak menghalangi dia untuk bermimpi besar dan ngebuktiin bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi, Putri mengalami kondisi yang namanya retinopathy of prematurity atau ROP. Ini adalah gangguan pada mata yang bisa terjadi pada bayi prematur karena pembuluh darah di retinanya belum berkembang dengan sempurna. Jadi singkat ceritanya, waktu masih dalam kandungan, retina bayi butuh kadar oksigen yang pas supaya pembuluh darahnya tumbuh dengan normal. Tapi kalau misalnya lahir prematur, bayi biasanya butuh tambahan oksigen buat bertahan hidup. Namun, dalam kasus ini, kadar oksigen yang diberikan terlalu tinggi atau terlalu banyak yang bisa membuat pertumbuhan pembuluh darah di retina jadi nggak teratur. Nah, ini bisa berakibat pembuluh darah tumbuh berlebihan atau malah berhenti berkembang yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan yang permanen. Tentunya, orang tua Putri nggak tinggal diam aja. Mereka berusaha mencari pengobatan terbaik, bahkan sampai ke Singapura. Sayangnya, saat itu dokter menyatakan bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkan penglihatannya. Tapi, apakah itu membuat Putri menyerah? Nggak sama sekali. Justru dari sini, Putri mulai menemukan kekuatan dan bakat luar biasanya. Kehidupan Putri bukannya tanpa tantangan. Ketika baru lahir, ia menghadapi tantangan yang besar. Kelainan di paru-parunya membuatnya sering lupa bernapas. Orang tuanya harus selalu berada di dekatnya untuk memastikan ia tetap hidup dan tetap bernapas. Seiring bertambahnya usia, tantangan lain datang. Putri tidak tahu bagaimana caranya tersenyum, karena ia tidak memiliki memori saat bisa melihat. Akhirnya, dengan sabar, setiap hari sang ibu mengajarinya untuk tersenyum. Ibunya mengajarkan untuk membuka mulut dengan lebar tertentu hingga akhirnya Putri terbiasa untuk tersenyum dengan baik. Selain itu, ada kebiasaan lain yang perlu Putri latih. Ia seringkali memegang matanya karena membuatnya merasa nyaman. Namun, takut hal ini berdampak buruk terhadap Putri, sang ibu membantunya untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Putri juga memiliki kebiasaan sulit berdiam diri. Ia seringkali menggerak-gerakkan tubuh dan tangannya. Ibunya berkata hal ini adalah cara Putri untuk mencari ritme yang membuatnya merasa nyaman. Untuk mengatasi kebiasaan ini, Putri menjalani treatment khusus selama kurang lebih 3 tahun. Ketika menginjak pendidikan di tingkat menengah, untuk pertama kalinya, Putri bersekolah di sekolah inklusi. Awalnya Putri senang karena ia merasa diterima di sekolah tersebut. Namun, setelah sekitar 2 minggu berlalu, Putri merasa tidak nyaman karena ia dijauhi dan ditertawakan oleh beberapa teman di sekolahnya. Hingga akhirnya, ia sempat berpikir untuk berhenti sekolah dan hanya fokus bermusik di rumah. Tantangan lain yang Putri rasakan adalah Putri merasa memiliki banyak teman di media sosial tetapi tidak di dunia nyata. Karena tidak ada yang benar-benar mengajaknya untuk berbicara, berbincang, dan sekedar tertawa bersama. Lalu ketika memasuki masa-masa Putri aktif mengikuti audisi bernyanyi, ia seringkali menangis karena merasa cemas akan ada banyak orang yang menonton dan memperhatikannya. Namun saat tepuk tangan bergema setelah penampilannya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menemukan kebahagiaan yang membuatnya semakin berani untuk tampil di depan. Meski telah menemukan kebahagiaannya, Putri tetap menghadapi kata-kata yang menyakitkan. Ada yang mengatakan ia sombong, ada pula yang enggan mendekatinya karena takut dianggap hanya ingin memanfaatkan kepopularitasan Putri. Tapi dalam perjalanan hidupnya, ia menemukan orang-orang yang tulus
yang mau berada di sisinya bukan karena popularitas. Mereka adalah Ray dan Farah. Mereka benar-benar peduli terhadap Putri dan senang dengan keberadaan Putri. Putri berkata kalau ia sangat bersyukur dengan kehadiran Ray dan Farah. Kini karena kehadiran kedua sahabatnya tersebut, Putri tidak lagi merasakan kesepian. Walaupun penglihatannya terbatas, hal ini gak jadi penghalang buat Putri untuk terus belajar, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Sebagai seorang tunanetra, Putri tetap bersekolah di sekolah umum. Salah satunya adalah Putri merupakan seorang alumnus dari Sekolah Menengah Musik atau SMM, yang dimana sekolah ini berfokus ke musik klasik. Di sekolah, Putri tetap mengikuti kurikulum yang sama seperti teman-teman yang lainnya. Yang membedakannya hanyalah di metode belajarnya saja. Putri lebih mengandalkan pendengarannya untuk belajar. Dengan gaya belajar auditori, dia bisa memahami materi lewat suara. Guru-gurunya juga punya peran yang sangat penting. Mereka menerjemahkan not balok ke dalam bentuk audio, agar Putri bisa tetap belajar musik dengan optimal. Seperti yang sama-sama kita ketahui, orang tua tuh ibarat sekolah pertama buat anak. Mereka yang ngajarin gimana caranya menghadapi dunia, ngasah bakat, dan juga ngebentuk karakter anak sejak kecil. Dari awal, orang tua Putri Aryani nggak pernah melihat keterbatasan Putri sebagai hambatan. Mereka yakin setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Tinggal gimana cara kita ngebantu mereka buat berkembang. Kedua orang tua Putri, baik ibu maupun ayahnya, nggak pernah ngebedain Putri dari saudara-saudaranya. Kasih sayang, pendidikan, dan kesempatan semua diberikan sama. Bahkan, demi pendidikan terbaik buat Putri, mereka rela pindah dari Riau ke Jogja. Gak gampang, tapi mereka tahu ini semua buat masa depan Putri. Tapi, bukan cuma sekolah yang mereka perhatiin. Mereka juga sadar kalau Putri punya potensi lain yang bisa dikembangkan, yaitu suara emasnya. Sejak umur 2 tahun, Putri udah kelihatan banget suka nyanyi. Orang tuanya nggak cuma dukung dari jauh, tapi juga terus nemenin, ngarahin, dan juga memfasilitasi Putri untuk dapat mengembangkan bakatnya. Dari panggung kecil sampai akhirnya bisa tampil di panggung yang lebih besar lagi. Nggak berhenti di situ, mereka juga ngajarin Putri buat jadi anak yang percaya diri dan mandiri. Karena mereka tahu dunia luar itu penuh tantangan. Tapi kalau punya mental yang kuat dan support system yang solid, apapun bisa dicapai. Perjalanan ini tentunya bukan perjalanan yang mudah. Ayahnya bahkan sampai rela kehilangan pekerjaan demi bisa terus mendukung Putri. Ibunya juga full time nemenin dan ngasih energi buat bantu Putri meraih mimpinya. Dan sekarang, semua perjuangan itu terbayar. Putri tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di panggung dunia. Semua ini bermula dari rumah, dari seorang ibu yang sabar mendampingi, seorang ayah yang rela berkorban, dan dari keyakinan kedua orang tua bahwa setiap anak bisa bersinar. Kalau kita melihat perjalanannya Putri, kita bisa bilang kalau Putri itu anak yang hebat. Dari kecil, dia udah ngadepin banyak tantangan, bahkan bukan cuma soal keterbatasan fisik, tapi juga anggapan orang lain yang ngeremehin kemampuannya. Apa dia nyerah? Enggak sama sekali. Justru, Putri bangkit dan ngebuktiin bahwa dia mampu. Putri juga selalu bilang kalau dia mungkin gak bisa ngeliat dunia, tapi dia pengen dunia buat ngeliat dia. Statement itu nunjukin kalau Putri emang gak ngejadiin keterbatasan dia sebagai penghalang. Putri tumbuh menjadi anak yang mudah bergaul. Meski punya kekurangan, Putri bisa ngebangun hubungan baik dengan banyak orang. Dari mulai keluarga, teman-teman sekolah, sampai orang-orang hebat di industri musik. Di beberapa podcast, Putri juga bilang kalau dia nggak mau diperlakuin berbeda. Dia pengen dinilai dari kemampuannya dan bukan karena kasihan. Putri juga punya rasa keberanian yang tinggi. Waktu ikut America's Got Talent, dia berani maju ke panggung internasional dan tampil maksimal. Itu sama sekali nggak gampang. Tapi karena tekadnya yang kuat, dia bisa nunjukin kalau impian besar itu tetap bisa dicapai. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana seseorang yang tanpa penglihatan bisa menggunakan smartphone? Putri Aryani, penyanyi berbakat Indonesia yang memiliki caranya sendiri untuk menjelajahi dunia digital.
Dengan bantuan aplikasi Talkback, ia bisa mendengar setiap teks yang muncul di layar handphonenya. Fitur ini akan membantunya berkomunikasi, belajar, dan menjalani kesehariannya tanpa hambatan. Namun, sebelum mengenal aplikasi ini, ia sempat mengalami kesulitan dalam menggunakan handphone. Kini, berkat teknologi, batasan bukan lagi penghalang bagi Putri untuk meraih mimpinya. Bakat dan semangatnya membawa Putri meraih banyak pencapaian yang luar biasa. Di antaranya, ia pernah menjadi juara di Indonesia's Got Talent pada tahun 2014 yang dimana usianya mencapai 8 tahun. Kemudian, ia juga pernah tampil di pembukaan Asian Para Games pada tahun 2018 dan membawakan Song of Victory. Putri juga pernah merilis album dengan judul Melihat Dengan Hati pada tahun 2020 yang sukses di pasaran. Putri juga pernah mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent pada tahun 2023 dengan suara yang memukau dunia. Dan baru-baru ini, ia diterima di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui jalur prestasi di bidang seni. Dari video ini, kita bisa melihat bahwa Putri Aryani adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Dengan tekad, usaha, dan semangat, setiap orang bisa mencapai impian